Halo teman-teman, apa kabar kalian? Waduh, masih ingat nggak nih sama kita? Apa perlu perkenalan lagi nih? Kayaknya banyak pendengar baru nih, Vin. Kenalan lagi aja deh, biar tambah sayang. Oh iya ya. Oke. Kalau gitu aku Devin. Saya Farel. Halo, aku Trias. Halo, nama saya Aryo. Halo, saya Luna. Saya Kristo. Halo, nama saya Nois. Oke, mantap. Nah, kita udah saling kenal nih ya walaupun yang nggak langsung sayang. Jadi ya langsung nih kita mulai bincang-bincang terkait Indonesia sebagai poros maritim. Ada hal apa saja yang bisa kita ketahui? Cus, lanjut. Wih, jadi tambah semangat nih podcastnya. Oke, Vin, kamu tahu nggak kalau kehidupan beragama itu dulu berasal dari persebaran negara lain? Hah? Masa iya sih? Itu karena dulunya banyak negara yang berlayar dari suatu negara ke negara lain, memunculkan beberapa agama di Indonesia. Kalau gitu, ajaran sosial agama itu berarti berhubungan dong sama kemaritiman. Iya Luna, kita saling membantu menjaga kemaritiman Indonesia serta mengembangkan laut kita, yakni kemaritiman agar perekonomian dan keamanan lebih maju. Oh alah, jadi Indonesia dulu pernah jadi negara kemaritiman yang sangat besar ya? Iya, kalau nggak salah contohnya seperti Kerajaan Sriwijaya ya. Gak hanya Sriwijaya aja, tapi Majapahit juga menjadi negara kemaritiman yang besar loh pada abad ke-14. Oh, kalau nggak salah kemaritiman Sriwijaya itu meliputi banyak kegiatan ya. Nah iya Rek, aku tuh juga denger sih kalau katanya pertanian itu juga termasuk. Eits, nggak cuma itu aja loh. Mereka juga melakukan ekspor dan melakukan penarikan pajak untuk kapal-kapal yang melewati atau singgah di Sriwijaya. Lohe, sabar. Kok bisa sih kerajaan Sriwijaya itu menjadi kerajaan yang paling besar di Indonesia? Sriwijaya bisa menjadi yang terbesar karena mereka bisa menguasai 2 jalur perdagangan di Asia Tenggara. Nah, kalian tahu nggak sih waktu itu Cina hampir mau merebut kekuasaan maritim kita loh? Oh iya, aku inget. Itu karena kemaritiman kita itu wilayahnya sangat dekat dengan mereka, sehingga mereka berencana untuk menguasainya. Nah, jadi Cina itu pernah melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia atas aksi penembakan terhadap kapal nelayan Cina di perairan Natuna. Insiden itu bermula ketika kapal perang TNI Angkatan Laut Imam Bonjol 383 yang sedang berpatroli, lalu TNI menerima laporan intai udara maritim bahwa ada 12 kapal ikan asing sedang mencuri ikan di Natuna. Jadi wilayah tersebut ada 12 ikan tuh masuk, tapi mereka masuk itu untuk mencuri ikan-ikan di situ. Tapi Vin, masalah Indonesia dan Cina soal perairan itu bukan hal yang baru loh. Ketegangan mereka meningkat sejak 2014 pada saat Cina memasukkan sebagian perairan Natuna mereka ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan Nine Dash Line itu. Nah, iya Lun. Nine Dash Line itu buat garis pembatas pemisah yang digunakan pemerintah RRC atau Republik Rakyat Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia. Jadi itu tuh gunanya untuk pembatas doang gitu. Iya Vin, bahkan sampai tergambar loh dalam paspor-paspor baru warga Cina. Oh gitu. Lun, tadi sih aku baca kalau Indonesia itu ternyata menjadi poros maritim di dunia loh. Bener gak sih? Aku pun bingung sih sebenarnya. Hah? Masa sih? Lautan Indonesia tuh 3.273.810 km. Makanya Indonesia menjadi negara maritim terbesar kedua di dunia yang 40%-nya dilalui perdagangan global lewat laut. Wow, luas banget.
Pantes aja ya, kita kaya akan rempah-rempah. Kira-kira bisa diolah menjadi apa aja ya? Ada nggak sih contohnya? Iya, Indonesia ini kaya akan nabati dan hewani. Contohnya seperti kedelai, beras, gandum, jagung, itu untuk nabati. Sedangkan telur, daging, ikan, dan susu untuk hewani. Yang jika diolah dapat menjadi acar, buah kalengan, sate, ikan kalengan, dan masih banyak lainnya. Selain kaya akan rempah-rempah, Indonesia juga terkenal akan keindahannya loh, seperti pantainya. Nah, tahu nggak sih, hutan mangrove yang ada di pantai itu sebenarnya fungsinya buat apa sih? Emang buat apa yo? Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat penting untuk ekosistem pesisir. Hutan mangrove mampu mencegah erosi, bahkan mampu sebagai penahan atau meminimalisir gempuran gelombang, termasuk tsunami. Lun, ngomongin tentang pantai, aku jadi keinget deh sama beberapa pantai di Indonesia yang dulunya indah, tapi sekarang tidak seperti dulu lagi sih. Betul, kurangnya kesadaran masyarakat membuat ekosistem laut menjadi kacau. Seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang akhirnya dapat merusak terumbu karang. Wah, kalau begitu kita tidak boleh tinggal diam saja nih. Iya, kita harus cepat bergerak sebelum terlambat. Nah, teman-teman, di sini kita punya beberapa cara untuk mengatasi kerusakan laut kita ini. Pertama, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan dan mengurangi penggunaan plastik. Hal kecil seperti ini bisa membuat perubahan besar loh. Kedua, meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut. Misalnya dalam pendayagunaan lingkungan laut sebagai pariwisata dan budidaya ikan. Dalam meningkatkan hal ini, peran pemerintah juga harus ikut serta seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan. Yang ketiga adalah dengan meningkatkan harga dan taraf hidup nelayan. Penangkapan ikan sebagai cara untuk mencari nafkah para nelayan ataupun untuk industri perikanan dapat diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah kesadaran. Kita harus sadar kalau hal ini bukan hal yang bisa disepelekan. Nah iya, jadi kan kita hidupnya berdampingan dengan alam nih. Maka dari itu kita juga wajib menjaga dan menyayangi alam kita. Tuh. Nah, cukup panjang ya pembicaraan kita hari ini. Oh iya, astaga. Panjang banget sudah perbincangan hari ini. Kami harap kalian dapat menikmati podcast kami hari ini. Dan kalian harus ngambil sisi positifnya, jangan ambil negatifnya. Sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.